Beri pemahaman jurusan-jurusan yang secondary atau yang primary itu nanti siapa yang harusnya bertanggung jawab tuh Pak Surya? Ya pengelola universitas ya. Pengelola universitas bagusnya memiliki tujuan jangka panjang. Ini yang akan menjadi unggulannya. Ini yang akan menjadi tier keduanya. Iya. Unggulan itu bukan selalu yang menjadi pilihan untuk perbanyak mahasiswa, enggak. Tapi yang mempunyai kualitas pengelolaan pendidikan dan kemampuannya untuk berkontribusi melalui kedamaian tinggi yang terbaik. Mungkin bukan semua orang memilih itu. Iya. Kita contoh fakultas kehutanan di mana paling bagus? IPB. Sekarang di IPB kan. Tapi apakah fakultas kehutanan di favorit orang? Enggak juga. Tidak. Enggak juga. Orang paling tanaman, terus teknologi pertanian. Lebih banyak orang memilih itu daripada kehutanannya. Gua yang orang mana? Gua ini masih hutan kan? Iya kan? Iya. Sementara banyak dari kita tuh mikirin masuk hutan tuh bukan pilihan. Tapi fakultas kehutanan terbaik sekarang ada di IPB. Nah, kalau ada universitas yang memilih untuk membangun fakultas kehutanan untuk melampaui IPB kualitasnya, kan bisa aja, tapi tetap tidak menjadi pilihan utama dari mahasiswa. Tapi outputnya adalah mahasiswa yang berkualitas. Yang di Papua demikian. Makanya banyak itu kan alasan simpel saja yang belum tentu benar ya. Tapi kemudian mereka menjadi ikon dari fakultas kehutanan di Indonesia kan bisa saja kan, walaupun bukan pilihan favorit orang. Kalau kan lihat potensi itu contoh-contoh yang seperti tadi itu sepi tapi peminatnya sepi tapi kualitasnya bagus. Bagaimana sinergi antara alumni dengan universitas untuk membuatnya lebih unggul itu? Kalau menurut saya yang belum kita lakukan adalah bagaimana kita menseleksi orang oleh panel alumni. Panel alumni menseleksi orang untuk masuk. Kadang-kadang kan orang ini yang mengikuti tes masuk perguruan tinggi melalui SNMPTN, kemudian SBMPTN, mereka tidak lulus karena nilai SMA-nya nggak bagus. Tapi berarti tidak ada orang-orang di luar sana yang nilai SMA-nya tidak bagus, tapi mereka punya kualitas bagus sebetulnya. Nah, diuji dengan cara lain. Nah, panel alumni mungkin bisa berkontribusi untuk hal itu. Universitas bisa menunjuk, kalau di luar itu apa namanya, fellow university lah, fellownya yang kemudian orang-orang itu mementes orang-orang itu. Metodenya kan bisa dibuat, dan alumni yang bagus dan metode cara menguji orang itu kan banyak. Cuma independensinya harus dijaga, sehingga walaupun orang itu tidak baik dulu sebenarnya sama, tapi pada dasarnya mereka memiliki kualitas intelektual yang bagus, attitude yang baik ya, itu bisa kita seleksi, kita masukkan adalah jurusan-jurusan unggul menjadi unggulan ini, walaupun tidak menjadi pilihan banyak. Tapi universitas bersikukuh bahwasanya yang dari nilai rapornya itulah yang bagus untuk, atau nilai ujiannya itu yang lebih bagus untuk bagi mereka menerima daripada memasukkan orang-orang yang mungkin tidak dari segi nilai kurang bagus, tapi dari segi kepercayaan diri, attitude dan lain-lainnya itu mereka lebih bagus. Di sini yang diperlukan integritas rekrutmen. Sebenarnya kan jalurnya juga ada, kan jalur mandiri kan ada. Malah ada juga kebebasan untuk membuat jalur lainnya yang basisnya apa gitu kan. Nah, saya kira dari situlah. Memang kalau dari segi hasil saya belajar mengajar di sekolah menengah atas atau sekolah menengah, penggunaan nilai itu sudah baku ya. Iya. Tapi kan ada jalur lain. Sekarang kan ada jalur mandiri kan. Iya. Jalur-jalur itu saya rasa bisa menjaring orang-orang yang sebetulnya punya talenta dan intelijen yang baik, kecerdasan yang baik, untuk bisa memajukan program-program yang unggul. Oh gitu. Bisa jadi mereka inilah yang menciptakan keunggulan-keunggulan baru bagi universitas tersebut. Bisa loh. Bahkan orang-orang yang sudah kan doktor honoris causa kan diberikan karena itu dia tidak kuliah secara formal, tapi dia bisa berkontribusi dan memberi dampak yang signifikan terhadap masyarakat, layak diberikan itu kan.
walaupun mereka nggak lulus S1 kan ada. Nggak lulus, bahkan yang tidak lulus SD juga ada ya, degree doktor doktornya gitu. Nah dalam hal ini, dalam grup orang untuk kuliah kan itu bisa digunakan. Bagaimana caranya alumni mendorong agar tercipta panel alumni tersebut? Ya harus komunikasi dengan universitas. Universitas harus mempunyai visi itu kan. Kalau universitas nggak punya visi, kita akan ada keterbatasan kita untuk memasarkan. Tapi dengan adanya sharing nanti kita bisa memberikan masukan bahwa perlu ada jalur-jalur seperti itu. Cuma jalur itu harus dilakukan secara berintegritas sehingga bukan menjadi pintu masuk nanti untuk orang-orang yang tidak qualified malah gitu. Iya, Malah jadi itu. oke. Ya. Seiring suksesi di IKA UNAN, Ikatan Keluarga Alumni Universitas Andalas, dan Pak Surya mungkin sebagai salah satu calon ya, apa saja mungkin yang bisa ditawarkan untuk terkait dengan panel alumni ini atau yang lain-lainnya? Oke. Saya kembali ke visi misi itu bahwa yang pertama ada kontribusi. Kontribusi itu ada dua. Kontribusi fisik, kontribusi program. Ini kriterianya termasuk kontribusi program. Kalau memang diperlukan panel alumni, yang bisa dilakukan Ikatan Alumni adalah menghimbau agar para alumni yang memiliki kapabilitas yang sesuai dengan itu menawarkan diri. Itu dari sisi alumni. Yang kedua, dari universitas bagusnya juga melakukan sistem yang baik untuk membuat panel alumni ini, sehingga panel alumni menjadi pintu masuk bagi seleksi intake mahasiswa yang berkualitas juga. Dari kontribusi itulah nanti kita mengatakannya ya. Ya, di kontribusi. Nah, alumni akan membantu men-trace alumni yang mempunyai kapabilitas untuk itu. Oke. Ada alumni kita yang di luar negeri yang mendapatkan yang mempunyai reputasi yang baik, itu harusnya. Atau bahkan alumni melalui pertemanan atau relasinya dengan alumni dari universitas lain, kemudian menggunakan alumni universitas lain itu menjadi member di dalam panel alumni itu. Oke. Apa? Oke. Dulu Pak Surya kan adalah ketua alumni dari Fakultas Teknik Universitas Andalas. Perhatian alumni fakultas itu terhadap junior-junior itu sangat besar. Bisa diceritakan itu, Pak Surya? Ya. Sebetulnya yang kita bangun dulu adalah yang pertama, bahwa jangan sampai ada generation gap dalam hubungan. Generation gap. Ya, dalam hubungan antar alumni. Karena menurut saya itu menjadi salah satu penyebab dari tidak bisanya potensi alumni dimaksimalkan untuk pemanfaatannya. Itu yang saya coba. Tapi realita harus kita akui bahwa tidak mudah melakukan itu. Sehingga yang kita dorong waktu itu adalah ada rumah singgah yang kalau bisa dibangun atau disewa, sehingga alumni baru itu terdorong untuk apakah tinggal di rumah singgah atau mampir di rumah singgah untuk mendapatkan informasi-informasi. Tidak harus mereka tinggal di situ atau setiap tamat sudah harus ke sana, enggak. Tapi ada konektivitas di situ. Itu tujuannya. Saya bukan yang membangun itu, tapi idenya bersama-sama pernah kita canangkan itu. Kan untuk kemudian kita menjadi eksklusif juga kita terus kan, tidak bagus juga kan. Tapi sebagai bagian dari pooling informasi, hub tempat berkumpul, tempat mengumpulkan dulu sebelum disebar lagi, itu bagus. Nah, saya nggak bisa klaim itu hasil upaya sendiri, karena secara fisik dan material memang saya tidak berkontribusi, tapi secara pemikiran bahwa ini perlu ada, itu kita sempat dan kita sekarang hampir semua jurusan itu punya base camp atau rumah singgah di Jabodetabek. Oke. Pernah salah, keberadaan base camp ini juga menjadi daya tarik bagi HRD, misalnya di situ dihasilkan alumni yang bagus. Saya sempat mendengar itu, tapi sekali lagi saya tidak berani berkata karena tidak mempunyai datanya. Tapi mendapatkan informasi ada. Tapi apakah aktivitas itu kemudian dicek oleh HRD itu, ya mereka yang tahu database-nya, ya kan? Tapi saya sempat mendengar bahwa ada
ada HRD yang melihat itu sebagai satu potensi. Bukan potensi, sebagai sebuah proses yang baik. Pak Surya, satu lagi. Dulu Pak Surya ada mengetuai keluarga alumni Teknik Lestari ini selama 2 periode berturut-turut, dan itu cukup dinilai bagus. Apakah karena itu Pak Surya diusung oleh ketua sebagai ketua umum KUNAN? Iya, tentang hasilnya mungkin tentu teman-teman lah yang bisa menilai ya. Tapi saya memang mencoba untuk melakukan sesuatu, baik sesuatu yang saya niatkan untuk lakukan atau sesuatu yang diamanahkan orang tua saya totalitas. Soal hasilnya saya serahkan kepada teman-teman menilainya. Oke. Saya hanya berusaha kerja total apa yang sudah saya niatkan atau yang diamanahkan. Niat ikhlas dan menjaga amanah inilah yang akan diusung untuk KUNAN ini. Dalam kata nilai pribadi saya itu saya usahakan selalu. Siap. Dan tulus dan amanah itu menurut saya adalah suatu energi yang luar biasa. Kita tidak pernah menyerah kalau belum tercapai apa yang diamanahkan atau yang kita niatkan gitu kan. Oh, iya. Sebagai praktisi perminyakan, jadi orang akan tanya kenapa mau turun ke universitas untuk mengurus alumni ini, Pak Surya? Iya. Di perusahaan itu saya mempunyai secara struktur sudah rapi. Saya dalam kapasitas atasan misalnya dengan mudah memberikan instruksi kepada tim untuk melaksanakan sesuatu yang sudah ditetapkan bersama. Kalau di organisasi seperti Ikatan Alumni itu tidak mudah. Nah, buat saya itu tantangannya adalah yang seperti itu, bagaimana menggalang orang untuk membangun mimpi dan tujuan bersama untuk dikerjakan bersama-sama. Yang strukturnya lemah, ikatannya lemah. Justru gimana supaya ikatannya itu dan kemudian kita strukturkan baik. Oleh sebab itu saya bilang ikatan itu melalui program solidaritas, ya. Strukturnya itu melalui program institusionalisasi terlembaga. Ya. Kalau di tempat kerja yang sudah sistemnya baik, ya relatif lebih mudah. Orangnya ada, uangnya ada, ya, alat dan bahannya ada, ya, cara kerjanya udah ada. Kalau di sini hampir semua nggak ada. Man-nya ada barangkali ya, tapi money-nya nggak ada. Ya, solidaritasnya bangun, kemudian kelembagaannya harus nanti diatur dengan baik kan. Sudah jelas siapa tanggung jawab apa, harus tujuan apa gitu kan. Itu yang dibangun dulu. Nanti kalau orang kerja itu orang akan segan, ya kan, sehingga mencapai yang lain lebih mudah. Kisi ya. Kisi. Gampang nyebutnya, visi, misi, kisi. Ya. Visinya ada, misinya itu, kisinya ya kontribusi, institusionalisasi, solidarity, inspirasi.